Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, memiliki kelompok tani yang bernama Bayem Panguripan. Kelompok tani Bayem Panguripan termasuk ke dalam kelas pemula dengan sejumlah anggota 20. Kegiatan pertemuan kelompok tani rutin dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 19. Potensi yang ada di Desa Kerten yaitu sebagian besar di bidang pertanian, yaitu padi dan tembakau. Sedangkan potensi di bidang peternakan hanya sebagian kecil, yaitu sapi potong dan domba. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompok tani Bayem Panguripan adalah para petani mengalami kekurangan pupuk, dikarenakan pupuk sangat mahal dan juga bantuan pupuk kartu tani sangat minim, sehingga dapat dilakukan program pemberdayaan. Terdapat 4 strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Kerten pada kelompok tani Bayem Panguripan, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya. Melalui strategi pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan pelatihan di Desa Kerten pada kelompok tani Bayem Panguripan dalam pembuatan pupuk organik cair. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk organik cair ini bertujuan terdapat perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digabung menjadi aspek perilaku petani. Strategi yang kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Strategi pengetahuan dan pemahaman tentang sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Kerten pada kelompok tani Bayem Panguripan yaitu petani mau melaksanakan dalam pembuatan pupuk organik cair sehingga dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani Bayem Panguripan, yaitu kelangkaan pupuk kimia dan juga menjadi solusi dalam menghemat biaya dalam budidaya tanaman. Strategi yang ketiga yaitu kemampuan sasaran atau khalayak untuk melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut setelah dapat diterimanya. Strategi kemampuan atau khalayak untuk melaksanakan cita-cita di Desa Kerten pada kelompok tani Bayem Panguripan yaitu setelah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan diharapkan para petani dapat mewujudkan cita-cita kelompok tani dengan cara mengembangkan usaha pembuatan pupuk organik cair sehingga dapat menjadikan sumber dana bagi kelompok tani. Strategi yang keempat yaitu cara untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Strategi mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara setelah kelompok tani sudah menerima penyuluhan dan mampu mempraktekannya dan juga mengembangkan usaha pupuk organik cair. Langkah selanjutnya yaitu kelompok tani pada saat ada kegiatan pameran diharapkan dapat memamerkan usaha pupuk cair tersebut agar dikenal banyak oleh masyarakat. Pengembangan usaha pupuk organik cair ini sangat menjanjikan dikarenakan para petani memiliki ternak, diantaranya ternak sapi dan kambing, sehingga limbah ternak tersebut sekaligus menjadi solusi agar tidak terjadi pencemaran limbah udara dan penularan penyakit. Analisis tingkat keberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu peranan kelompok tani dalam merencanakan kegiatan kelompok tani. Peranan kelompok tani dalam merencanakan kegiatan kelompok tani pada kelompok tani Bayem Panguripan termasuk ke dalam tingkat sedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, bahwa perencanaan kegiatan kadang-kadang dilakukan. Rencana kegiatan tersebut meliputi rencana teknis seperti penentuan waktu tanam, penggunaan bibit, pemeliharaan, panen, serta pasca panen. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan secara diskusi oleh penyuluh pertanian beserta ketua dan anggota kelompok tani. Yang kedua yaitu peranan kelompok tani dalam melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain. Pada kelompok tani Bayem Panguripan belum melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain dikarenakan belum memiliki kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan dan perbankan dalam mendapatkan pinjaman modal untuk usaha taninya, hingga termasuk ke dalam golongan rendah. Tingkat keberdayaan yang ketiga yaitu
Peranan kelompok tani dalam memupuk modal dan memanfaatkannya secara rasional. Sumber permodalan petani di Desa Kerten termasuk dalam golongan rendah, karena umumnya berasal dari modal sendiri atau meminjam dari keluarganya. Karena itu, diperlukan bimbingan dari penyuluh pertanian dan instansi terkait sehingga petani dapat memperoleh akses permodalan yang lebih luas. Pemberdayaan yang keempat yaitu peranan kelompok tani dalam meningkatkan hubungan yang melembaga. Rendahnya hubungan yang dilakukan oleh kelompok tani Bayam Panguripan dengan lembaga-lembaga lain dikarenakan koperasi tani dan koperasi unit desa tidak ada di Desa Kerten. Sehingga kerjasama kelompok tani dengan lembaga tersebut dalam hal penyediaan sarana produksi, pinjaman modal, serta pemasaran hasil produksi tidak ada. Pemberdayaan yang kelima yaitu peranan kelompok tani dalam menerapkan teknologi dan memanfaatkan informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani menyatakan bahwa penyampaian informasi mengenai sarana produksi dan penggunaan teknologi